Renungan Harian 18 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul 42 tahun dengan hanya 2 kali cuti. Nats yang diambil Galatia pasal 6 ayat 8 sampai 10. Betapa mengagetkannya nanti penyingkapan pada waktu tahta pengadilan Kristus ketika para pahlawan yang belum pernah kita dengar sebelumnya dihormati oleh Tuhan kita. Tentulah Edward Payson Scott termasuk di dalamnya. Dengan Alkitab dan biolanya, ia pergi ke wilayah yang terkenal suka memenggal kepala, suku Naga di Assam. 12 orang suku Naga pertama yang mendekati dia mengubah sikap mengancam mereka menjadi kegirangan ketika ia memainkan dan bernyanyi. Apakah aku seorang prajurit salib? Dan demikianlah ia memenangkan jalan masuk ke negeri orang-orang Naga yang suka musik itu. Bukan tombak melainkan penyakit korela yang membunuh Scott kelak di tahun yang sama itu. Namun pahlawan yang tidak ternama lainnya telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengikuti teladan itu. Edward W. Clark dilahirkan di New York pada tanggal 25 Februari 1830. Diselamatkan di usia muda walaupun hanya seorang anak petani. Ia mengharapkan bisa terjun dalam pelayanan Kristen. Ia lulus dari Brown University pada tahun 1857 dan masuk ke seminari di Rochester, New York. Ia menikahi Mary Mead dan melayani dalam penggembalaan yang singkat di Logansport, Indiana. Ia kemudian menjadi editor dari sebuah majalah Kristen dan menjadi tahu akan potensi media tulis. Pada tahun 1868 ia diminta untuk memimpin percetakan di Sibsagar, ibu kota kuno Assam, India. Dan setelah sebuah perjalanan sulit selama 136 hari, Tuan dan Nyonya Clark tiba di Calcutta, di Sibsagar. Reverend Dr. Clark tertantang dengan kebutuhan besar bagi dunia orang-orang yang terhilang. Adalah tahun 1669 ketika Reverend Edward Payson Scott pergi ke wilayah suku Naga dan meninggal pada tahun yang sama. Sekarang Clark menjadi tahu tentang ladang yang lebih luas di sebelah selatan bukit-bukit Assam, di mana kebiadaban muncul dengan bentuk terburuknya. Ia memutuskan untuk pergi dan ia tidak beristirahat hingga ia berhasil menembus bukit-bukit itu. Tentulah pencapaian-pencapaian Reverend Dr. Clark dan istrinya layak untuk dijajarkan dalam pencapaian-pencapaian misioneri-misioneri hebat lainnya. Diperlukan cukup banyak waktu sebelum mereka dapat menetap di Malung, tempat mereka dikepung oleh para pemburu kepala, suku Ao Naga. Keluarga Clark adalah orang-orang kulit putih pertama yang dilihat oleh penduduk di sana. Selama 17 tahun mereka menetap di sana tanpa cuti, bekerja di antara orang-orang yang mereka anggap saudara. Di balik semua tanggung jawabnya memperkenalkan Injil, Dr. Clark bisa mendapatkan waktu untuk mengerjakan pekerjaan literatur. Ia menjadikan bahasa setempat ke dalam bentuk tulisan, menerjemahkan beberapa Injil, dan mencetak banyak buku untuk digunakan di sekolah-sekolah. Pekerjaan terakhirnya adalah Kamus Ao Naga Inggris yang telah dia kerjakan kurang lebih selama 7 tahun kehidupannya. Pada bulan Mei 1911, ia kembali ke rumahnya di Amerika. Setelah 42 tahun pelayanan di India dengan hanya 2 kali cuti, Reverend Edward Clark diberikan penghargaan sebanyak 3 kali dengan gelar Doctor of Divinity, tetapi ia menganggap penghargaan tertingginya adalah menjadi seorang pelayan Tuhan Yesus Kristus. Ia penuh energi dan berani, namun sederhana dan memiliki iman yang besar dalam Tuhan dan firman-Nya. Dr. Edward Clark meninggal pada tanggal 18 Maret 1913. Hari ini di Santo Agustin, Florida pada umur 83 tahun. Tidak diragukan lagi, Dr. dan Nyonya Clark akan diceritakan ulang dan ulang ketika kita berkumpul di tahta pengadilan Kristus dan mendengar Juru Selamat kita mengucapkan kata-kata mulia ini kepada banyak pahlawan-pahlawan yang tak dikenal. Baik kerjamu, hai hambaku yang setia. Renungan tambahan Dr. Sontoliau. Edward Payson Scott dalam cerita lengkapnya, ia disergap oleh seorang primitif yang buas dengan todongan tombak. Ia mengambil biolanya, mereka pikir itu senjata. Tetapi ketika ia memainkannya dengan suara yang merdu, suku primitif itu tertegun dan mereka melihat dia bukan ancaman. Dan mereka mulai meletakkan tombak dan berubah sikap menjadi bersahabat.
Tuhan ternyata bisa memakai apa saja demi Injil kebenaran didengar. Ketika orang-orang Yahudi meminta Tuhan menegur murid-muridnya yang bernyanyi agar mereka diam, jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Poin kedua, cerita Dr. Edward Clark dan istri juga sangat menggetarkan hati. Mereka bekerja belasan tahun tanpa cuti dan mereka menciptakan huruf untuk bahasa Aunaga. Banyak bangsa yang budaya mereka berhutang pada misioneri. Banyak bangsa tadinya sangat terbelakang, punya bahasa namun hanya lisan tanpa tulisan. Kemudian misionaris datang mencerahkan banyak bangsa, bukan hanya masalah rohani dan urusan sorga, bahkan memajukan berbagai suku bangsa dan juga memperkenalkan kepada berbagai suku bangsa dunia luar dan berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa lain. Seharusnya semua suku bangsa di muka bumi patut tahu bahwa kekristenan adalah iman yang paling logis karena dari Tuhan yang menciptakan logika manusia. Poin ketiga, di zaman modern ini kita semakin sulit menemukan orang-orang yang ambisi hidupnya ialah melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang berusaha menyenangkan hati Tuhan, pertama ia pasti sangat ingin tahu kebenaran dan Maranatha.